Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Denny Samsudin. Saya mewakili Alif Cabang Bandung dalam acara Gerai Ramadan 1437 Hijriah. Kesempatan ini saya ingin membawakan tema syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kata lain yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah, karena Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya kita harus menjaga nikmat iman dan Islam agar senantiasa kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita hitung, mungkin kita tidak bisa menghitung. Dan apabila kita tulis, mungkin tidak bisa cukup bahan untuk menulisnya. Diibaratkan lautan dijadikan tinta, maka tintanya tidak akan cukup untuk menulis semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam surat Al-Imran ayat 7 dibahas juga tentang makna syukur. Saya coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan tidaklah Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Imran surat Al-Imran ayat 7. Di dalam surat tersebut sungguh Allah memberikan pilihan kepada kita semua. Apabila kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, tentunya Allah akan lipat gandakan pemberiannya kepada kita. Dan apabila kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka siksa Allah sangat pedih. Bisa kita terima siksanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Syukur di komponennya ada 3, dan bila mana salah satunya tidak ada, maka tidak termasuk syukur. Komponen pertama adalah syukur dengan lidah. Yang pertama syukur dengan hati, yaitu rasa puas atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita semua, kepada diri kita. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan, yaitu selalu membaca alhamdulillah, selalu istighfar, selalu membasahi lidah kita dengan zikir, dan selalu mengucapkan sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah, dan menjaga lidahnya agar tidak keluar ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Komponen yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan.
banyak sekali aplikasi yang kita bisa perbuat dengan syukur perbuatan. Salah satunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan, melaksanakan sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu, terus memanfaatkan pemberian-pemberian Allah dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan agar bermanfaat kepada orang lain. Banyak sekali rasanya kita bisa mengaplikasikan perbuatan syukur kita kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, momen yang tepat untuk kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena sayang, bulan Ramadan amal ibadah pahala ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala. Berkenaan dengan syukur pun saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Imam Malik bin Abbas. Pada suatu hari di bulan Ramadan, pada saat berbuka puasa, tiba-tiba Imam Malik bin Abbas menangis terseduh-seduh hingga air matanya bercucuran dan membasahi janggut beliau. Seorang murid melihatnya dan bertanya, "Ya guruku, kenapa engkau menangis? Apakah kami melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hatimu hingga engkau menangis?" "Tidak, muridku." "Lalu apakah sajian makan buka puasa ini yang tidak berkenan di hatimu sehingga engkau menangis?" "Tidak juga," jawab Imam Malik. "Tidak juga, muridku. Makanan ini begitu luar biasa bagiku." "Lalu kenapa guruku engkau menangis?" Imam Malik bercerita kepada muridnya, "Aku menangis karena aku teringat kisah yang diceritakan oleh guruku, yaitu Al-Habib Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau menceritakan kepada Imam Malik, 'Tahukah engkau, Imam Malik, Rasulullah seringkali berbuka puasa di bulan Ramadan hanya dengan 3 butir kurma saja dan dengan air minum 1 gelas. Itu pun harus dibagi dengan Siti Aisyah. Dan terkadang juga seringkali Rasulullah hanya berbuka dan sahur dengan 1 butir kurma. Itu pun harus dibagi juga dengan Siti Aisyah. Tapi Rasulullah, hatinya, ucapannya, perbuatannya selalu bersyukur kepada Allah. Selalu rajin beribadah di bulan puasa walaupun sahur, buka hanya sedikit makan. Sebaliknya, diri kita yang bulan puasa banyak sekali makan tapi ibadahnya sangat sedikit. Alhamdulillah. Imam Malik pun menceritakan gurunya Al-Habib Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika beliau menceritakan kisah itu kepada Imam Malik, Al-Habib Imam Ja'far As-Shadiq, beliau pun menangis sama dan sampai beliau pun pingsan menceritakan kisah tersebut. Sungguh luar biasa kisah tersebut, sangatlah menyentuh kita semua. Betapa tidak seorang Rasulullah Nabi Muhammad yang kita cintai dan
hamba Allah yang Allah cintai. Begitu sederhananya, begitu mempunyai akhlak yang mulia, dan begitu kerti yang baik pula. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita semua meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan rasa syukur kita, mengaplikasikan rasa syukur kita dengan berbanyak ibadah dan memanfaatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.